Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Rafi dari KPI 5A dengan NIM 122400225. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Etika Dakwah. Baik, soal yang pertama itu ada jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian etika dakwah itu sendiri, kita akan bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas mengenai pengertian etika tersebut. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti. Ada yang mengartikan kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir, dan lain-lain. Nah, kalau dalam bentuk jamaknya itu artinya adalah adat atau sebuah kebiasaan. Nah, etika itu sendiri adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku, bagaimana bertindak dan bagaimana mengharapkan orang lain bertindak. Etika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan. Nah, dakwah itu sendiri ya seperti yang kita tahu bahwasanya dakwah itu berasal dari kata da'ayadu dakwatan yang mana artinya mengajak atau memanggil atau menyeru. Nah, jadi pengertian atau makna etika dakwah itu sendiri adalah kalau secara sempitnya yaitu tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata maupun tindakan dai dengan nilai baik dan buruk. Nah, kalau secara luasnya etika dakwah itu memiliki makna atau pengertiannya yakni manifestasi dari etos, yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, keputusan-keputusan tindakan dalam dakwah, pertanggungjawaban moral dalam dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah itu sendiri. Nah, kalau secara mungkin bisa kita ringkas ya setelah tadi. Jadi pengertian etika dakwah itu sendiri adalah etika dalam dakwah bisa berarti kode etik dakwah yakni aturan main bagi dai berkenaan dengan nilai etis dalam dakwah. Nah, jadi kan dengan adanya etika dakwah ini, jadi seorang dai itu tidak bisa semena-mena gitu loh dalam berdakwah, dalam menyampaikan pesan dakwahnya karena sudah ada etika dakwah. Jadi harus mengikuti etikanya tersebut. Nah, ruang lingkup etika dakwah itu sendiri ya ini ada beberapa poin. Yang pertama ada kerangka analisis objek pandangan nilai, yang kedua ada kerangka analisis aktivitas menilai, dan yang ketiga ada kerangka analisis perbuatan dakwah. Nah, jadi yang pertama itu kerangka analisis objek pandangan nilai. Nah, jadi analisis ini itu tergantung kepada objek nilai, yakni kecenderungan terhadap agama, terhadap kesenian, dan lain-lain. Nah, kalau kerangka analisis aktivitas menilai ini, jadi apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar untuk penilaian dan bagaimana cara menilainya gitu loh. Dan yang ketiga, kerangka analisis perbuatan dakwah. Nah, kalau ini itu menyangkut aspek dohir dan batin. Jadi gerakan fisik mencerminkan motivasi, kehendak, hasrat, kebiasaan, watak, dan tujuan. Nah, itu yang nomor satu. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 ya, ini ada pertanyaannya. Jelaskan 4 landasan etika dakwah, sertakan ayat Al-Quran. Nah, jadi landasan etika dakwah itu ada 4. Yang pertama ada landasan teologis, yang kedua ada landasan filosofis, yang ketiga ada landasan historis, dan yang terakhir ada landasan sosiologis. Landasan teologis itu yakni yang paling dicintai oleh orang-orang yang beriman dan yang paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya ciptaan Allah. Nah, kalau landasan filosofis itu ini itu membahas mengapa manusia itu harus beretika dan harus bermoral. Nah, kalau untuk landasan filosofis itu yakni perbuatan makhluk berakal senantiasa dinilai perbuatan yang bernilai menjadikan kehidupan manusia yang menjadi bermakna. Nah, untuk landasan sosiologis adalah ya sudah jelas itu manusia adalah makhluk sosial. Dan landasan historis, kalau menurut landasan historis secara formal etika dakwah dikenal sejak 2003 di Fakultas Dakwah. Nomenklatur mata kuliah etika dakwah termasuk kurikulum Fakultas Dakwah, dan etika juga menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangunan filsafat ilmu dakwah. Nah, jadi kalau untuk landasan Al-Qur'annya yakni pertama di landasan teologis. Nah, untuk landasan teologis itu ada Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar
berbudi pekerti yang agung. Untuk soal yang ketiga dan pertanyaan yang ketiga yakni jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Jadi, nah untuk pendekatan itu sendiri, jadi ada dakwah pendekatannya itu melalui etis. Nah, jadi dakwah etis ini adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Jadi nilai-nilai etika itu adalah sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Nah, teori etika dakwah itu sendiri bersumber dari ajaran Islam, yang mana ajaran Islam itu kan sudah ada dua gitu kan, ada Al-Quran dan ada Al-Hadis. Ada juga bisa melalui sirah nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman para ulama, atau kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Nah, adapun konsep teoritik nilai etis dakwah itu sendiri, ya ini nilai etik, kalau nilai etik menurut Al-Quran yakni berdakwah itu harus secara hikmah, pengajaran yang baik dan perdebatan yang terpuji. Nah, jadi ada juga poin-poin dakwah itu ya, salah satunya ada poin dakwah bil hikmah. Jadi dakwah itu harus bijak dan harus memberi keteladanan gitu, dan ada juga dakwah bil mauizah hasanah, dengan yaitu dakwah dengan tutur kata yang lembut dan menghindari sikap yang kasar gitu, dan ada juga dakwah itu harus bil mujadalah. Jadi dakwah itu dengan cara diskusi atau debat, tapi dengan prinsip gitu loh, bukan kayak memperjuangkan argumen atau apa, tapi pada intinya itu mencari suatu kebenaran gitu loh. Nah, adapun nilai-nilai etik dakwah dalam sirah nabawiyah itu ya, yaitu ya mencontoh cara dakwah Rasulullah gitu kan. Ada Rasulullah itu pernah kayak berdakwah diam-diam terus terang-terangan, dan bagaimana sih dakwahnya itu, apa yang beliau sampaikan dan apa yang selalu beliau tekankan gitu loh. Nah, itu yang harus kita tiru. Nah, itu mungkin untuk nomor 3. Nomor 4 yakni jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma, terus tentang urf dan jenis-jenis urf. Nah, jadi norma itu sendiri adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada pun jenis-jenis norma itu ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, jadi norma agama itu apa sih, teman-teman? Nah, jadi norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama gitu loh. Nah, terus norma hukum itu norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Nah, yang norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Nah, norma yang terakhir itu ada norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Nah, kalau urf itu berasal dari kata arofa yang mempunyai arti kata yaitu sesuatu yang dikenal atau diketahui. Nah, adapun urf juga menurut bahasa yaitu adalah sebuah kebiasaan yang baik gitu loh. Dan menurut beberapa ahli urf juga ada yang mengatakan ini segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Kalau ada juga yang bilang bahwa urf itu adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh banyak orang dalam masyarakat. Nah, jadi dasar penggunaan urf itu sendiri ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, jadi Allah juga menyuruh gitu kalau kita untuk menggunakan si urf itu, karena urf itu kan suatu kebiasaan yang baik. Nah, jadi di ayat tersebut juga dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Nah, itu adapun macam-macam urf. Nah, jadi urf itu juga ada macam-macamnya, tapi bisa dibagi dari segi objeknya, dari segi cakupannya, dan segi keabsahannya. Kalau dari segi objeknya ada urf lafzi, terus ada urf amali, dan yang dari segi cakupannya ada urf am dan urf host gitu, dan dari segi keabsahannya ada urf sohi dan urf fasid. Nah, adapun juga urf juga kalau dari objeknya itu kan dibagi kepada dua, yaitu urf lazi. Urf lazi itu suatu kebiasaan masyarakat untuk yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Nah,
Terus urf amali itu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Nah, kalau dari segi cakupannya ada uruf am, yakni kebiasaan masyarakat yang telah umum dan berlaku di suatu tempat, dan uruf khas adalah itu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu. Nah, adapun urf sohi itu adalah suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan dan mengharamkan ataupun ya sebaliknya gitu. Nah, urf pasif adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum Islam. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, yaitu bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran? Sebutkan 5 saja dan jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu ya. Ini pertama ada akhlak dai. Nah, akhlak dai itu sendiri yaitu kalau kita perlu mengenal dulu nih akhlaknya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hulukun, yang berarti budi pekerti atau bisa diartikan juga tingkah laku. Jadi kalau akhlak dai itu kalau di dalam Islam ya, akhlak Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi akhlaknya itu berdasarkan apa yang sudah diajarkan di Al-Quran dan di As-Sunnah itu sendiri, dan diterapkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Kayak semisal akhlak seorang dai itu yang harus dimiliki, contohnya kayak perkataan sesuai dengan tindakannya. Jadi perkataannya itu tidak boleh kayak ngarang ngibul gitu, atau menyimpang, itu tidak boleh. Dan ada juga harus bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, tekad kuat dan tawakal. Nah, kan nggak boleh gitu kayak seorang dai itu kayak ketika berceramah dia harus sentak-sentak, harus dengan nada tinggi. Kan tidak tidak harus seperti itu, karena namanya dakwah itu sendiri itu mengajak gitu kan, nggak mungkin kita maksa orang untuk mengajak. Nah, seorang dai juga harus memiliki akhlak ini rendah hati gitu, nggak boleh kayak dai itu merasa paling tahu, dan tidak boleh sombong, karena kan tujuannya menjadi dai itu adalah kita menyebarkan kebaikan gitu loh, bukan kayak ajang untuk cari perhatian ataupun apapun sejenisnya gitu. Dan tadi itu kan itu akhlak dai, dan penampilan dan kepribadian dai juga harus diperhatikan gitu loh tentunya. Dan adapun penampilan dai itu ada beberapa aspek nih yang berpengaruh terhadap daya tarik dai itu sendiri. Yang pertama ada penampilan. Penampilan itu ya fisiknya gitu, fisiknya itu yang dilihat dari luar gitu. Dan ada kepribadian. Nah, kepribadian itu eh, bentuk dalamnya gitu loh, maksudnya dalamnya apakah si dai ini baik hati atau gimana gitu sifatnya dia. Nah, penampilan luar itu ya meliputi pakaian karakteristik fisik seperti tampan atau cantik gitu kan, atau rambutnya panjang atau apa gitu. Dan kalau penampilan itu ya kayak sifat yang dimiliki gitu. Jadi si dai ini tuh sifatnya baik apa buruk gitu loh. Nah, itu adalah penampilan. Dan jadi penampilan dai itu juga bukan hanya berkaitan dengan fisik tapi juga dengan kepribadian. Jadi ya seorang dai juga harus mementingkan penampilan dan kepribadiannya juga gitu loh, bahwasannya seorang dai itu jangan sampai berpenampilan dan kepribadian yang buruk, apalagi dia kan berdakwah gitu, menjadi cerminan masyarakat juga. Dan ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi ini kepribadiannya, yaitu ada faktor biologis, ada faktor psikologis, dan ada faktor sosiologis. Nah, penampilan seorang dai juga ya sangat penting gitu dalam menentukan keberhasilan dakwah, sebab keberhasilan dakwah tergantung pada dai penyampai dakwah. Kan nggak mungkin gitu dai yang kucal gitu untuk berceramah gitu kan. Dai itu yang dilihat oleh masyarakat. Dan kepribadian ideal seorang dai juga ya kayak seperti yang ideal lah gitu, kayak senyum, dia baik hati, salam, sapa, sopan, santun. Dan penampilan dan akhlak yang baik akan membuat orang yang baru saja memandang menjadi tertarik dan tertawan hatinya. Apabila seorang dai berpenampilan yang baik lahir dan batin, akan menunjang keberhasilan dakwahnya, sebab mad'u itu cenderung lebih mengikuti apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Jadi sebelum si mad'u untuk mendengar gitu kan ceramahnya, ya pasti si mad'u itu melihat nih penampilan dai-nya apakah meyakinkan atau tidak gitu loh. Jadi akhlak, kepribadian, dan penampilan itu juga sendiri ya sangat berpengaruh gitu untuk dai.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.